A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Islam di Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana awal mula masuk Islam ke Indonesia, yang pada awalnya tidak ada seorang pun di Nusantara ini yang memeluk ajaran agama Islam, tapi bisa sampai sekarang menjadi agama dengan mayoritas, dengan penduduk atau penganut yang mayoritas di Indonesia. Juga bagaimana sih strategi yang digunakan oleh para mubaligh terdahulu tentang cara mereka menyampaikan ajaran agama Islam sampai bisa menyebar luas ke seluruh Nusantara. Baik, langsung saja. Masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini ada 3 teori yang mengatakan atau tentang bagaimana cara masuknya Islam ke Indonesia dan kapan. Di sini ada teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa pada abad ke-13 Masehi, pedagang Muslim dari India masuk ke Nusantara, tepatnya ke pesisir barat Sumatera. Nah, itu menurut teori Gujarat. Sedangkan menurut teori Persia, sama dengan teori Gujarat, yaitu Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Tetapi pedagang Muslim tersebut bukan pedagang Muslim dari India, bukan pedagang Muslim dari Gujarat, tetapi pedagang Muslim dari Persia yang singgah di Gujarat di India, kemudian singgah di Sumatera di Nusantara. Sedangkan menurut teori Mekah tidak sama dengan 2 teori sebelumnya. Jika 2 teori sebelumnya ini waktunya itu pada abad ke-13 Masehi, sedangkan pada teori Mekah Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Kapan tuh abad ke-7 Masehi itu? Yaitu bertepatan dengan abad ke-1 Hijriah. Dan tentu saja pedagang Muslim yang datang ke Indonesia adalah pedagang dari timur, pedagang dari Mekah, pedagang dari Arab. Yang sama, singgah di pesisir barat Pulau Sumatera. Mereka ini mau kemana sebenarnya? Nah, mereka ini pedagang ini mau ke Cina, tetapi singgah dulu dari timur nih di sini, singgah dulu ke Nusantara, singgah di Sumatera, lalu lanjut ke Cina, seperti itu. Begitulah proses masuknya Islam ke Indonesia. Lalu strategi apa yang digunakan oleh para mubaligh terdahulu untuk menyebarkan ajaran agama Islam sampai menjadi agama dengan penganut terbanyak di Indonesia? Strategi pertama tentu saja sama halnya dengan cara masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dengan strategi dagang. Nah, para pedagang Muslim yang berasal dari Arab ini, selain berdagang, mereka juga menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Jadi mereka tidak hanya dagang jual beli begitu saja. Jadi dalam transaksi jual beli, mereka banyak menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Karena seperti halnya diperintahkan oleh Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan oleh satu ayat, maka para pedagang Muslim dari Arab ini ketika ada pribumi yang beli kepada mereka, maka mereka juga sambil menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada mereka, sehingga si pembeli ini akhirnya memeluk agama Islam. Itu strategi yang pertama. Lalu ada juga strategi yang kedua, yaitu dengan cara nikah dan strategi pernikahan. Bagaimana? Jadi si para pedagang dari Arab ini, para pedagang Muslim dari Arab, nah mereka kan bisa kita katakan sebagai saudagar kaya lah, sebagai pedagang yang sukses, pedagang yang kaya. Nah, sehingga penduduk pribumi tertarik untuk menikahkan anaknya dengan si pedagang Arab tersebut. Nah, sehingga terjalinlah pernikahan antara Arab Muslim dengan penduduk pribumi. Nah, dan apalagi jika si Arab ini menikahnya dengan anak bangsawan atau anak dari keluarga terpandang, anak bangsawan atau orang kaya pada kala itu, maka status Islam di kalangan sosial, status sosial Muslim pada kala itu menjadi tinggi, sehingga banyak masyarakat juga yang ikut terpengaruh atau ikut memeluk agama Islam. Lalu strategi selanjutnya adalah strategi pendidikan. Nah, banyak ulama-ulama yang memiliki lembaga pendidikan Islam seperti halnya pesantren atau pengajian-pengajian biasa yang dilaksanakan di surau-surau, di musola, di masjid-masjid. Nah, yang kemudian ketika santrinya ini sudah dipandang mahir, sudah dipandang cukup oleh kiainya, si santri ini
dipulangkan ke daerah asalnya. Kemudian di daerah asalnya si santri ini membuat lembaga pendidikan Islam lagi yang mirip atau yang mengajarkan yang atau yang memiliki kurikulum dan cara penyampaian sama dengan yang disampaikan oleh kiainya. Sehingga ajaran agama Islam tersebar dengan cepat ke penjuru Nusantara. Lalu banyak juga penduduk pribumi yang tertarik untuk masuk ke lembaga pendidikan ini. Kenapa? Karena si pesantren ini, katakan saja pesantren, si pesantren ini tidak membatasi hanya untuk si kaya boleh pesantren atau hanya untuk keluarga bangsawan yang boleh pesantren, enggak, tapi seluruh masyarakat Indonesia boleh menimba ilmu di lembaga pendidikan Islam ini, gitu. Lalu strategi selanjutnya yaitu strategi kesenian. Kita khususkan di sini seni wayang. Nah, dalam kesenian wayang yang kita tahu, yang sudah yang sudah banyak kita ketahui bahwa ulama atau mubalik yang menyampaikan dakwahnya dengan cara berwayang adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang bagaimana cara dakwah dengan pementasan wayang. Sunan Kalijaga pementasan wayangnya sama seperti biasanya, karakternya Ramayana, Mahabharata dan sebagainya, karakter-karakter dari Hindu Buddha. Akan tetapi dalam kontennya isinya itu ceritanya berisi ajaran-ajaran Islam dan ditambahkan juga karakter-karakter lain dengan nama-nama pahlawan muslim seperti misalnya Al-Fatih atau Salahuddin dan lain sebagainya. Kemudian selain dari kontennya, Sunan Kalijaga juga dia tidak memungut biaya. Untuk masyarakat yang ingin menonton pementasan wayang, mereka tidak ditarik biaya harus mengeluarkan uang atau harus membayar dengan beras atau dengan apapun, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada masyarakat yang mau nonton nih, ada apaan tuh? Oh, ada pertunjukan wayang. Mau dong lihat. Baca syahadat dulu. Syahadat gimana? 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Kemudian strategi selanjutnya yaitu dari strategi politik. Para pedagang Arab Muslim ini karena saking suksesnya sehingga menarik perhatian para raja di tempat itu. Si raja ini sehingga banyak nanya-nanya, banyak ngobrol sama pedagang Arab tadi, sehingga si raja ini akhirnya ikut memeluk agama Islam. Sehingga ketika si raja memeluk agama Islam, maka seluruh rakyatnya pun akan ikut sang raja, ikut memeluk ajaran agama Islam. Itu strategi dari segi politik. Lalu ada juga dari segi tasawuf. Tasawuf ini dikatakan gurunya, istilahnya adalah guru-guru sufi. Si sufi-sufi ini disebut juga guru-guru pengembara. Mereka menyampaikan ajaran agama Islam dengan menyelami budaya lokal. Jadi agar lebih mudah diserap atau agar lebih mudah diterima oleh masyarakat pribumi, guru-guru sufi ini menyampaikan ajaran agama Islam dengan aroma atau dengan ciri khas budaya pribuminya. Sehingga kan ajaran agama Islam ini asing ya bagi penduduk pribumi. Sehingga kalau sudah dikait-kaitkan dengan budaya-budaya yang sudah ada sejak dulu, maka penduduk pribumi tidak akan kaget atau tidak akan bisa menerima ajaran yang baru ini, ajaran Islam, begitu. Dan para sufi ini juga terkadang bisa melakukan hal-hal yang magis-magis, bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya, begitu. Selanjutnya, perkembangan Islam di Nusantara. Seperti yang disampaikan tadi, Islam pertama kali masuk ke Nusantara itu di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, yaitu di Pasai, Aceh Utara. Siapa yang menyampaikan atau siapa ulama atau mubalik yang pertama kali menyampaikan ajaran Islam ke Sumatera Utara ini, ke Pasai, yaitu dia adalah Abdullah Arif. Dia adalah mubalik dari Arab. Beliau ini menyampaikan ajaran agama Islam dengan sangat ramah, santun dan lain sebagainya, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk memeluk ajaran agama Islam. Bahkan ada anak-anak raja juga. Sebagian anak raja ini bahkan oleh Abdullah Arif ini dikirim ke Mekah langsung untuk belajar agama Islam.
semakin ramai atau semakin banyak pemeluk ajaran agama Islam di Pasai, maka berdirilah kemudian kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi. Sehingga kemudian Aceh ini sampai sekarang memiliki julukan Serambi Mekah. Setelah dari Sumatera Utara, Islam menyebar ke Sumatera Barat, yaitu ke Pariaman yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Dari Sumatera Barat kemudian ke Sumatera Selatan, ke Palembang, lalu setelah itu ke Kalimantan, ke Banjarmasin, lalu ke Kalimantan Barat, ke Sambas, lalu ke Kutai, Kalimantan Timur. Setelah itu masuk juga ke Maluku, yaitu ke Ternate dan Tidore, ke Papua, ke Misol, lalu ke Sulawesi, ke Goa, lalu juga ke Nusa Tenggara Barat, ke Lombok, dan akhirnya masuk ke Jawa juga. Nah, tapi sebenarnya yang ulama-ulama atau Islam, ajaran Islam masuk ke Jawa ini tidak berarti paling akhir ya dari semua kepulauan di Indonesia, karena ada juga yang dari Sumatera mereka langsung ke Pulau Jawa. Begitu. Jadi melewati para mubalik-mubalik yang awalnya dari pedagang Arab yang singgah di Sumatera Utara, di Pasai. Nah, Islam bisa tersebar luas sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Sampai sekarang agama Islam adalah agama dengan penganut mayoritas di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri setelah Islam menyebar di Nusantara. Beberapa kerajaan yang berdiri pada kala itu ada juga yang masih berdiri sampai sekarang, misalkan Yogyakarta dan Yogyakarta dan Surakarta, itu kan kerajaan, masih berbentuk kerajaan sampai sekarang, masih berbentuk keraton. Tapi kebanyakan dari kerajaan-kerajaan Islam ini sekarang sudah tidak ada, sudah berganti dengan sistem pemerintahan lain. Contohnya di Sumatera ada kerajaan Samudra Pasai tadi, yaitu kerajaan Islam pertama. Kerajaan Samudra Pasai ini sultan pertamanya adalah Sultan Malikus Soleh. Kemudian di Jawa Tengah ada Kesultanan Demak, kemudian di Kalimantan Timur ada Kerajaan Kutai Kartanegara, di Sulawesi Selatan ada Kerajaan Goa, di Maluku ada Kesultanan Tidore, dan di Papua Barat ada Kerajaan Waigeo. Semuanya ini adalah kerajaan-kerajaan Muslim, dan masih banyak lagi. Ada Kerajaan Kesultanan Aceh, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram Muslim, Kesultanan Cirebon, Banten, Makassar, dan sebagainya, masih banyak yang tidak bisa saya sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya, gerakan perbaruan Islam. Maksudnya apa perbaruan Islam? Apakah Islam yang dulu sama sekarang beda? Enggak, sama aja. Akan tetapi para ulama memandang bahwa Islam ini tidak hanya dibutuhkan dalam hal peribadatan. Jadi ulama memandang Islam juga peran agama Islam juga dibutuhkan dalam ekonomi, dalam sosial, dan lain sebagainya, bukan hanya dalam peribadatan. Sehingga ulama-ulama mencetuskan atau membuat organisasi yang dimana organisasi ini tidak hanya membahas hal-hal peribadatan, tapi juga pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang pertama ada sekolah Thalib. Thalib ini bertempat di Sumatera. Yang pertama yang mendirikan sekolah Thalib adalah Haji Abdullah Ahmad. Sekolah Thalib ini pada awal mulanya seperti halnya pengajian-pengajian biasa, diadakan di surau, di musola kecil, seperti pengajian-pengajian biasa. Kemudian pada tahun 1906, Haji Abdullah Ahmad tadi mencetuskan bahwa sistem pendidikan Islam yang tradisional akan diganti dengan sistem pendidikan Islam yang modern, berbentuk ada kelas, ada bangku, ada meja, ada kursi, dan bahkan ada iuran. Sehingga jika kita lihat sekarang, sekolah Thalib ini bukan hanya sekolah dasar atau sekolah menengah dan lain sebagainya, tapi jika kita lihat ke Sumatera sekarang, Yayasan Thalib ini sudah ada seperti perguruan tinggi dan lain sebagainya, bahkan alumni-alumninya juga ada komunitasnya.
Lalu selain sekolah thalib ada juga Jamiat Khair. Jamiat Khair ini didirikan oleh para sayyid-sayyid, oleh para dari para Arab-Arab yang tinggal di Indonesia, dan Arab-Arab ini adalah dari bangsawan-bangsawan Arab lah, sayyid-sayyid. Nah, pada tahun 1905 didirikan Jamiat Khair ini di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia. Ini berfokus pada pendidikan, yaitu membina sekolah dasar, dan beberapa juga Jamiat Khair ini mengirim masyarakat pribumi ke Turki untuk belajar agama. Lalu setelah itu ada juga Al-Irsyad Al-Islami. Ini didirikan oleh para pedagang Arab yang bertempat di Jakarta. Al-Irsyad ini berfokus pada pendidikan, sehingga dibangun sekolah dan juga perpustakaan. Pada bidang sekolah, mereka memiliki sekolah dasar dan juga sekolah guru, dan juga memiliki lembaga pendidikan takhusus. Takhusus ini khusus membahas pelajaran-pelajaran agama dan juga bahasa asing, akan tetapi bukan bahasa Belanda. Kenapa? Karena bahasa Belanda adalah bahasa penjajah, kata mereka. Sehingga yang dipelajari adalah bahasa Inggris, agar masyarakat pribumi lebih go internasional. Seperti itulah Al-Irsyad. Nah, dan di Al-Irsyad ini berbeda dengan Jamiat Khair, karena Jamiat Khair ini kan tadi didirikan oleh para sayyid-sayyid ya, para bangsawan di Arab, sedangkan Al-Irsyad didirikan oleh para pedagang-pedagang. Sehingga Al-Irsyad ini tidak memandang atau tidak membeda-bedakan masyarakat yang elit dan masyarakat yang alit. Nah, semuanya sama, semuanya boleh bersekolah di Al-Irsyad. Kemudian ada juga Persyarikatan Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim ini adalah alumni asli dari Timur Tengah, dari Arab sana. Nah, dia melihat revolusi atau perkembangan Islam di Mesir, kemudian dia membawanya ke Nusantara, sehingga membuat Persyarikatan Ulama, yang dimana Persyarikatan Ulama ini awal mulanya bernama Hayatul Qulub. Di Persyarikatan Ulama, Kiai Haji Abdul Halim membuat lembaga pendidikan dengan istilah santri asromo. Santri asromo ini adalah santri yang diasramakan, jadi mereka tidak pulang ke rumahnya masing-masing, akan tetapi diasramakan, tinggal di lembaga pendidikan tersebut, dengan peraturan yang ketat tentunya, yang diatur dari tidur sampai tidur lagi. Nah, di santri asromo ini tidak menitik beratkan ke agama saja atau ke umum saja, tapi dua-duanya sama-sama dipelajari, sama-sama dimaksimalkan. Kemudian ada organisasi Nahdlatul Ulama. Ini mah udah banyak kita ketahui ya. Bahkan mungkin mayoritas dari kita ormasnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pada awalnya itu sebelum menjadi Nahdlatul Ulama itu terdiri dari kumpulan-kumpulan kecil seperti Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Fikr, dan Nahdlatul Tujar. Kemudian ulama bersepakat untuk mengumpulkan seluruh organisasi ini menjadi organisasi besar yang mencakup cakupan yang lebih luas, sehingga dibentuklah pada tahun 1926 Nahdlatul Ulama dan diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika menjadi ketua dari Nahdlatul Ulama membuat Qanun Asasi dan juga I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Nahdlatul Ulama juga tidak hanya berfokus pada peribadatan, Nahdlatul Ulama juga berfokus pada keagamaan, seperti adanya dai-dai mubalik yang menyampaikan ceramah. Ada juga dalam segi pendidikan, Nahdlatul Ulama memiliki lembaga-lembaga pendidikan khusus yang bercorak Nahdlatul Ulama, seperti halnya pesantren-pesantren kitab dan lain sebagainya, pesantren-pesantren salaf, dan juga bergerak dalam bidang sosial dan juga ekonomi. Nahdlatul Ulama memiliki Baitul Mal wa Tamwil dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berfokus pada bidang pendidikan. Di pendidikan Muhammadiyah ini mereka tidak hanya mempelajari ilmu agama, tapi juga mempelajari ilmu umum dan juga keterampilan agar lulusannya memiliki life skill yang bagus. Nah, selain di bidang pendidikan, Muhammadiyah juga berkecimpung dalam bidang sosial, sehingga Muhammadiyah ini memiliki rumah sakit yang banyak, ada juga balai kesehatan ibu dan anak, ada juga panti-panti asuhan. Kemudian ada juga Persis, Persatuan Islam, yang didirikan oleh Ahmad Hasan
di Bandung 1923. Lebih detailnya silahkan baca sendiri, baca masing-masing. Nah, selain di bidang pendidikan dan juga sosial juga ekonomi, Islam juga berkembang menuju ke bidang politik sehingga banyak partai-partai Islam pada zaman dulu. Ada Permi, ada Masyumi, ada PSII, ada SI, ada PII dan lain sebagainya. Kalau sekarang misalkan partai-partai Islam ada P3, ada PKS, ada apa lagi? PBB dan lain sebagainya. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga dengan mempelajari Islam di Nusantara dan bagaimana perjuangan para ulama, para mubalik terdahulu, kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan dan juga kita bisa mengikuti bagaimana cara mereka berdakwah. Mereka berdakwah dengan cara damai, dengan cara halus dan sebagainya. Kita juga bisa mengedepankan rasa damai, tidak hanya dakwah dengan kekerasan dan sebagainya. Juga mengedepankan toleransi. Ya baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan untuk detailnya bisa dibaca di buku masing-masing atau dicari di internet dan lain sebagainya. Siapkan sebaik mungkin, cari ilmunya sebaik mungkin, sejarah-sejarah di buku sejarah, di internet, di buku PAI-nya dan lain sebagainya. Silahkan diperdalam lagi, saya hanya menyampaikan sekilas saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.